Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah minggu pada hari ini. Bapak Ibu, kita akan mempelajari bersama-sama kebenaran Tuhan tentang perjumpaan dengan Tuhan. Banyak orang Kristen merasa bahwa mereka sudah berjumpa dengan Tuhan manakala ada di gereja. Mereka sudah melakukan ibadah dengan puji-pujian, dengan persembahan, dengan mendengar firman Tuhan, dengan berdoa, dan sebagainya. Mungkin juga ada yang merasa sudah menjumpai Tuhan dengan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Ada kesaksian-kesaksian bagaimana Tuhan menolong kehidupannya. Demikian juga ada orang yang merasa berjumpa dengan Tuhan ketika mereka berdiskusi tentang Tuhan, bahkan menulis tentang Tuhan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya perjumpaan dengan Tuhan itu janganlah hanya sebatas pikiran dan pengetahuan maupun pembicaraan belaka. Perjumpaan dengan Tuhan itu merupakan sebuah hak istimewa bagi kita orang percaya, yaitu mengalami dan merasakan Tuhan bekerja dan berkarya dalam hidup kita. Walaupun Tuhan itu maha hadir, seringkali kehadirannya mungkin begitu jauh. Mengapa kita harus berjumpa dengan Tuhan? Mengapa seringkali firman Tuhan katakan carilah Tuhan? Kita harus menemukan Tuhan. Paling tidak ada 3 hal mengapa kita harus mencari Tuhan, menemukan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Yesus sendiri berkata di dalam Matius pasal 6 bahwa Bapa itu ada di tempat yang tersembunyi. Kalau ada di tempat yang tersembunyi, berarti harus kita cari. Bukan berarti Allah itu hilang, tetapi Bapa yang tersembunyi itu adalah merupakan ungkapan dari Allah yang harus kita usahakan untuk kita cari dan temukan. Alasan kedua, mengapa kita harus mencari dan menemukan serta berjumpa dengan Tuhan? Karena Tuhan itu tidak terlihat. Dibutuhkan iman untuk melihat secara rohani, memandang tentang keberadaan Tuhan yang tidak kelihatan. Dan alasan ketiga, kita mencari dan menjumpai serta menemukan Tuhan karena Tuhan itu senyap. Tuhan itu terkadang tidak berbicara. Tuhan ada dalam keheningan. Walaupun kita sudah berdoa, tetapi terkadang Tuhan seolah-olah hanya diam membisu saja. Berulang kali Alkitab mengatakan Tuhan itu seolah-olah tidak berfirman, tidak bersuara, tidak berkata-kata kepada kita, seolah-olah Dia dalam kesunyian dan keheningan. Itu sebabnya kita harus berusaha untuk mencari dan menemukan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam Ibrani pasal 11 pun firman Tuhan katakan, mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pada minggu ini, hari ini kita akan belajar bahwa orang yang sudah mengalami dan merasakan Tuhan dalam hidupnya, orang yang sudah berjumpa dalam hidupnya, tanda dan cirinya adalah mengalami perubahan hidup dan karakternya. Hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh. Mari kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9, ayat yang ke-3 sampai yang ke-6. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika Paulus sudah dekat kota itu,
Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini berbicara tentang Paulus. Ayat yang sudah kita baca menyatakan Paulus dalam perjalanan ke Damsyik. Paulus hendak mencari orang-orang percaya pada saat itu untuk ditangkap, untuk disiksa, dibawa ke Yerusalem. Semangat Paulus adalah semangat untuk memusnahkan yang disebut dengan jalan Tuhan atau pengikut Kristus. Paulus adalah seorang anggota Mahkamah Agama yang terhormat. Dia masih muda, semangatnya, fisiknya sungguh sangat luar biasa. Alkitab mengatakan di ayat yang pertama, dia berkobar-kobar hatinya. Berkobar-kobar dalam hal apa? Berkobar-kobar dalam hal penuh kebencian, penuh amarah, semangat untuk menyiksa, semangat untuk menganiaya, bahkan membunuh pengikut Kristus atau orang-orang percaya pada saat itu. Nah, di tengah-tengah perjalanan itulah perjumpaan Paulus dengan Tuhan Yesus mengubah kehidupan Paulus secara total. Paulus seorang yang beragama, Paulus seorang yang sangat taat dalam melakukan Taurat Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Paulus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kenal Paulus. Dia berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Tuhan Yesus tahu nama Saulus. Tetapi Paulus atau Saulus tidak mengenal Tuhan atau suara itu. Bayangkanlah Bapak Ibu Saudara, selama hidup Saulus atau Paulus sekian puluh tahun, ternyata perjumpaan dia dengan Tuhan hanyalah sebatas teori, sebatas agamawi saja. Pengetahuannya tentang Tuhan hanya sebatas teori, hanya sebatas pengetahuan pikiran. Justru dengan perkataan Paulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" itu menandakan Paulus sebenarnya belum sepenuhnya mengenal Tuhan yang dia pelajari. Sehingga Paulus perlu lagi perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun beragama, Paulus memiliki hati yang menyakiti, yang tega, dan tidak berperi kemanusiaan terhadap sesamanya. Bukankah Paulus mewakili tipikal orang-orang beragama yang belum sepenuhnya berjumpa dengan Tuhan dan mengenal Tuhan? Dia menjalankan agama dan Taurat yang dia percayai, yang dia kenal, yang dia pelajari, tetapi esensi atau landasan dasar dari perjumpaan dia dengan Tuhan, yaitu mengenal kasih Tuhan, tidaklah dia pahami. Kalau dia berjumpa dengan Tuhan, tentu Tuhan tidak ingin bagian dari ciptaannya juga dirusak oleh ciptaannya yang lain. Sehingga Tuhan Yesus berkata, "Mengapa engkau menganiaya aku?"
Artinya, Paulus ditegur Tuhan, apa yang kamu lakukan itu sebetulnya menyakiti aku. Engkau sudah menganiaya aku, walaupun yang dianiaya adalah manusia. Kalau orang itu sudah mengenal dan berjumpa dengan Tuhan, dia tidak akan rela, dia tidak akan tega, dia tidak akan mau untuk menyakiti, melukai sesamanya. Bandingkanlah dengan Kain. Dalam Kejadian pasal yang keempat, ketika Kain dan Habel sama-sama mempersembahkan korban, sama-sama menghadap Tuhan, sama-sama beribadah, tetapi ibadah Kain adalah ibadah yang salah dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kain adalah tipikal orang seperti Paulus. Setelah beribadah, bukan menjadi baik, bukan berubah karakter dan hidupnya, justru timbul amarah, iri hati, kebencian, dan pada akhirnya Kain membunuh Habel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus berjumpa dengan Tuhan, seluruh kehidupannya dirubah. Orang yang berjumpa dengan Tuhan, orang yang mengalami Tuhan berkarya dalam hidupnya, ciri utamanya adalah ada perubahan hidup, ada perubahan karakter dalam kehidupannya. Apa yang terlihat di dalam diri Paulus? Apa perubahan hidup Paulus setelah perjumpaannya dengan Tuhan Yesus? Setelah Paulus mengalami Tuhan dalam hidupnya, Paulus dipenuhi dengan kasih Allah dan kasih kepada sesama. Dia tidak lagi dipenuhi dengan kebencian, amarah, dan semangat untuk menganiaya, bahkan membunuh sesamanya. Tetapi dia mau berkorban bagi Tuhan. Orang yang sudah mengalami Tuhan, berjumpa secara pribadi antara Tuhan dengan dirinya, dia akan mampu berkorban apapun bagi Tuhan dan sesama. Paulus berkata di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 24, "Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asalkan aku dapat menyelesaikan tugas yang diberikan Tuhan Yesus Kristus kepadaku, yaitu memberitakan Injil." Paulus yang dahulu begitu sayang nyawa, begitu tidak ingin ego harga dirinya dilanggar dan dilompati, tetapi dia menyerahkan nyawanya asalkan dia dapat memberitakan Injil, karena kasihnya kepada Tuhan dan kasihnya kepada sesama. Orang yang berjumpa dengan Tuhan dan mengalami Tuhan dalam hidupnya, dia tidak akan lagi dipuaskan oleh dunia. Dia tidak lagi mengejar hal-hal yang bersifat jasmani. Sehingga Paulus berkata dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Dia tidak lagi mengejar kekayaan dan segala kelimpahan secara materi. Orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan dan mengalami Tuhan dalam hidupnya, dia akan menanggalkan seluruh kehormatannya. Paulus tidak gila hormat. Ketika dia menanggalkan keanggotaannya sebagai mahkamah agama, dia diburu oleh orang lain untuk dibinasakan. Paulus tidak gila hormat, tapi dia mencari kehormatan dari Bapaknya. Orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia akan mengalami keindahan bersama dengan Tuhan. Keharuman sorga sudah tercium dalam kehidupannya. Keagungan kerajaan sorga sudah dia lihat dengan mata iman dan batinnya.
Dan orang yang seperti ini tidak akan menukarkan apapun dengan kerajaan sorga. Perjumpaannya dengan Tuhan itu jauh lebih mulia dari apapun juga. Di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-8, pengenalanku akan Kristus Yesus itu lebih mulia. Aku telah melupakan segala yang ada, masa laluku, segala pencapaianku, segala prestasiku, karena pengenalanku akan Kristus Tuhan itu jauh lebih mulia. Sementara sebelum aku mengenal Kristus, itu sebetulnya merupakan kebanggaan, merupakan prestise hidup Paulus. Dan itu dia lepaskan, dia tukar, dan itu dia anggap sampah sampai akhirnya perjumpaannya dengan Tuhan. Itu adalah harta yang paling besar dalam kehidupannya. Dan dia perjuangkan itu. Orang yang mengalami Tuhan dalam hidupnya, dia tidak takut untuk mati. Justru kerinduan hatinya adalah dia ingin pulang ke rumah Bapa. Dia tahu ada kekasih hatinya di sana, sehingga dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mati secara jasmani bagi Paulus bukan kerugian, tetapi keuntungan karena dia berjumpa dengan Tuhan yang dia kasih. Itu sebabnya menjelang akhir dia dihukum mati, dia berkata, aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Itu ungkapan dari orang yang sudah mengalami dan merasakan perjumpaan dengan Tuhan adalah segala-galanya dalam kehidupan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Adakah kita merasakan sudah menjumpai Tuhan dan membuat Dia adalah segala-galanya dalam hidup kita? Bagi beberapa orang mungkin sudah segala-galanya dalam hidupnya lewat lagu-lagu, tapi kenyataan hidupnya Tuhan bukanlah segala-galanya. Kalau Tuhan adalah segala-galanya, dia akan mengalami dan merasakan betapa Tuhan sungguh dahsyat dalam kehidupan. Walaupun dia tidak terlihat, walaupun dia dalam kesunyian, keheningan dan senyap, tapi dia punya rasa kerinduan yang dalam, sehingga dia akan berkata seperti Daud, selain Engkau Tuhan, tidak ada yang aku ingini di bumi. Adakah kita memiliki kerinduan? Jiwa kita haus akan perjumpaan dengan Tuhan. Jika kita tidak rindu dengan berjumpa dengan Tuhan, maka kita berjumpa dengan yang lain, yang jauh lebih menarik, yang jauh lebih indah daripada perjumpaan dengan Tuhan. Orang yang tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hatinya tidak akan mungkin dipuaskan oleh Tuhan, karena hidupnya dipuaskan oleh yang lain. Dan hidupnya tidak akan mungkin berubah walaupun dia beragama, walaupun dia sering masuk keluar gereja, bahkan pelayanan sekalipun. Seperti Paulus, seorang tokoh agama, hatinya dipenuhi dengan kebencian, amarah, dan semangat untuk membunuh dan menyakiti sesama. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, perjumpaan dengan Tuhan itu adalah sebuah usaha yang harus diperjuangkan, bukan otomatis datang sendiri. Kalau peristiwa Paulus ini, Tuhan Yesus memiliki rencana besar dalam kehidupannya, sehingga dia menjumpai Paulus. Sebagai orang percaya, kita harus berusaha mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi, supaya kita mengalami dan merasakan Tuhan begitu indah, begitu kita nikmati keagungan, keharuman, kesuciannya, kasihnya, semua kita nikmati dan kita rasakan. Selamat berjumpa dengan Tuhan, alami dan rasakan kehadirannya dalam hidup kita. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.